Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu semua, hari ini kita dapat berkumpul bersama di majelis ilmunya SMA 16 Bandung, yaitu 16 Ngarbon, bersama Bapak Ai Kamaludin. Tapi sebelum kita mencari ilmu, ada baiknya kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini Bapak dan Ibu, kita akan membahas tentang bagaimana mencari berkah di bulan Rajab ya, Pak Ai ya. Karena sekarang kan bulan Rajab nih Bapak dan Ibu, bulan dimana kita banyak banget dapat kesempatan untuk mencari pahala. Baik, untuk itu saya langsung aja berikan ke pemateri kita Bapak Ai Kamaludin. Mangga Bapak. Hatur nuhun, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu, bapak-bapak sidang Ngarbon rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat rahmat serta karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi, bersilaturahim lagi dalam kegiatan Ngarbon ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahimnya kita pada majelis ini, apapun yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai amal soleh. Amin. Sebagai ibadah yang diterima, penyebab dan jalan kita semua mendapat rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan, marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha dan berjuang untuk mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin wal hadirat sidang Ngarbon rahimakumullah, sebagaimana tadi sampaikan, pada malam hari ini kita akan mencoba membahas tentang apa tadi teh judulnya? Mencari berkah di bulan Rajab. Ya betul, mencari berkah di bulan Rajab. Ya, saya sedikit penasaran dengan materi ini karena sekarang masih di bulan Rajab. Iya. Hadirin waalaikumsalam. Sekarang kita masih di bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 22 bulan Rajab tepatnya. Dan sebagaimana kita pahami, dan minggu kemarin juga dibahas oleh Pak Ustadz Wahid, bahwa bulan Rajab ini merupakan bulan haram dari 4 bulan di tahun Hijriah ini. Jadi bulan Rajab, kemudian bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Jadi ada 4 bulan yang dihormati gitu. Ya, termasuk salah satunya adalah bulan Rajab ini.
ketika memasuki bulan Rajab ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang bagaimana yang harus kita lakukan untuk mencari keberkahan di bulan Rajab ini. Di antaranya ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita adalah Rasulullah mengajarkan doa, Bu. Doa khusus di bulan Rajab ini. Iya. Ada. Doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ketika memasuki bulan Zulhijjah, Rasul tidak mengajarkan doa seperti itu. Ketika memasuki bulan Muharram misalnya, bulan Safar, Rasul tidak mengajarkan doa itu. Tapi ketika memasuki bulan Rajab, Rasul mengajarkan doa itu. Makanya ada doa di bulan Rajab ini yang tadi saya bacakan. Nah, jika saya terjemahkan doa itu, Allahumma ya Allah, barik, berikanlah keberkahan lana kepada kami semua. Jadi ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua fi Rajaba, di bulan Rajab, wa Sa'bana, dan bulan Sa'ban, karena setelah Rajab itu adalah Sa'ban, wa balighna Ramadana, dan sampaikanlah kita semua Ramadana ke bulan Ramadan. Karena dalam tahun Hijrah itu berurutan Rajab, Sa'ban, kemudian Ramadan. Nah, jika saya menggarisbawahi dari doa itu, ada dua hal yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hanya memperhatikan hadis itu, yang pertama adalah kita memohon keberkahan di bulan Rajab dan bulan Saban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sabana. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua keberkahan di bulan Rajab dan bulan Saban. Itu yang pertama. Sedangkan permohonan kita kepada Allah yang kedua adalah wa balighna Ramadana. Sampaikanlah kita semua ke bulan Ramadan. Jadi ada dua doanya itu. Yang pertama adalah minta keberkahan di bulan Rajab dan Saban, dan doa yang kedua adalah kita minta kepada Allah supaya usia kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi yang pertama itu minta keberkahan. Keberkahan apa? Ya keberkahan hidup. Oleh sebab itu perlu kita garis bawahi kembali bagaimana yang disebut dengan hidup berkah itu. Bagaimana Bu yang berkah itu? Yang berkah. Yang berkah. Kata iya. Pak Martin, yang berkah itu yang banyak duit. Ya nggak apa-apa. Iya. Jadi yang berkah yang banyak. Kalau menurut Ibu yang berkah gimana? Kalau menurut saya sih kayaknya yang berkah itu yang diridhoi sama Allah, yang disenangi gitu mungkin Pak. Kehidupan yang diridhoi, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya tentunya kita itu minta kepada Allah kehidupan yang berkah. Makanya patut dipertanyakan yang bagaimana yang berkah itu. Nah, berkah itu bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa kita. Kata serapan gitu ya Pak ya. Masuk unsur serapan. Jadi ketika disebut berkah, orang pada ngerti berkah gitu kan. Dan sering kita berdoa, mudah-mudahan berikan keberkahan. Tapi kita ditanya apa itu hidup yang berkah? Nah, kadang-kadang kita agak sedikit bingung menjawabnya gitu. Iya, saya juga Pak, guru bahasa nggak tahu kayaknya lebih tepatnya apa ya. Nah, kalau dilihat dari bahasa, berkah itu berasal dari kata birkah. Birkah itu artinya kolam. Ya kolam kayak di depan SMA 16 kan ada kolam di sana. Iya, banyak ikan. Jadi yang berkah itu berasal dari kata birkah yang artinya kolam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kehidupan yang seperti kolam gitu kan. Ketika disebutkan kehidupan yang bagaimana yang kehidupan seperti kolam itu, ya sebagai contoh begini Pak Martin ya. Kalau kita punya ikan sebesar 2 jari, kemudian dimasukkan ke kolam,
semakin bertambahnya waktu, apakah ikan itu akan tetap atau lebih kecil atau lebih besar kan? Lebih besar. Besar kalau Ya dikasih kan, makan. ya besar kalau dikasih air dan dikasih makan begitu ya. Iya. Ya jelas kalau di kolam, yang namanya kolam pasti ada airnya. Kalau tidak ada airnya bukan kolam namanya, itu balong kasaatan namanya. Jadi kalau kita punya ikan dimasukkan ke kolam, kolam yang tentunya ada airnya, kemudian dikasih makan, dipelihara, maka ikan itu semakin lama akan semakin besar. Iya. Tidak mungkin tetap, apalagi semakin kecil. Jadi kehidupan yang berkah itu adalah kehidupan yang penuh dengan kebaikan, dan kebaikan itu setiap hari akan bertambah kebaikannya. Kata para ulama disebutkan yang dimaksud dengan kehidupan yang berkah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadah artinya bertambah, khair kebaikan. Jadi kehidupan yang berkah itu adalah kehidupan yang kebaikannya itu selalu bertambah-tambah, tidak berkurang, apalagi hilang. Jadi kalau hidup kita semakin hari semakin baik, nah itu berkah namanya. Tapi kalau kehidupan kita semakin hari semakin tidak baik, itu tidak berkah hidup kita. Ya makanya kita kadang-kadang semuanya ingin ke depan yang berkahnya itulah. Karena kita itu ingin hidup baik, hidup ada di dalam kebaikan, dan kebaikan itu semakin bertambah hari, semakin bertambah, tidak berkurang. Itulah adalah kehidupan yang berkah. Pak Martin mau kehidupan yang berkah. Kalau saya mau kehidupan yang penuh dengan kebaikan, dan kebaikan itu semakin bertambah, bukan hilang atau semakin berkurang. Kayaknya nggak ada yang nggak mau ya Pak. Iya pasti semuanya mau. Pasti pada mau semuanya. Makanya ketika ada yang ya katakanlah yang syukuran ketika nambah usia, kan doanya begitu, mudah-mudahan berkah, dikasih umur yang berkah, kan begitu. Betul. Ya, berarti kalau umur yang berkah, umur yang semakin bertambahnya usia semakin baik, bukan semakin tambahnya usia semakin buruk, begitu. Nah, itulah doa yang kita pinta kepada Allah, minta kehidupan yang berkah, kehidupan yang baik, dan kebaikan itu senantiasa bertambah di bulan apa? Di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Nah, kalau kita memohon kepada Allah, apakah permohonan kita itu akan dikabul atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Coba Bu, bagaimana Pak Martin? Kalau kita memohon kepada Allah, apakah permohonan itu akan dikabul ya Allah? Insya Allah. Insya Allah. Kalau menurut Allah pasti. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Memohonlah kamu kepadaku, aku pasti akan mengabulkan permohonanmu. Itu bukan kata saya, itu kata Allah sendiri dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Kamu memohon kepadaku, aku akan mengabulkan permohonanmu. Itu adalah janji Allah. Jadi kalau kita meminta kepada Allah hidup berkah di bulan Rajab dan Sa'ban, Allah pasti akan memberikan keberkahan hidup kita di bulan Rajab dan bulan Sa'ban ini. Kan memohon kepada Allah, Allah janji mau mengabulkan. Tetapi kalau kita merasa bahwa kayaknya yang diminta keberkahan hidup tidak berkah-berkah, gimana ini ya? Itu kan permasalahannya Bu ya. Iya. Kita memohon berkah, apakah udah dapat berkah ini? Dapat nggak ya? Bingung kan? Pak Martin udah berdoa minta berkah dari Allah, ini dapat tidak berkahnya? Insya Allah dapat ya Pak ya. Cuman mungkin kadang kita kalau namanya berdoa pasti kan yang kita inginkan ya Pak ya. Terus belum tentu juga apa yang kita inginkan itu tuh yang terbaik, sedangkan Allah pasti memberi yang terbaik. Mungkin kayak gitu Mas. Kita kan minta berkah yang baik kan? Iya. Berarti Allah akan memberikan kepada kita kebaikan. Tapi kalau dirasa kebaikan itu masih jauh dari diri kita, siapa yang salah? Innallaha la yuhlibul mi'ad. Allah itu tidak menepati janjinya. Sedangkan janji Allah, ud'uni astajib lakum. Memohonlah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan permohonanmu. Berarti kalau yang kita mohonkan belum dapat, kita harus introspeksi terhadap diri kita sendiri. Betul-betul atau tidak betul mintanya, kan begitu logikanya.
Karena apa? Ya, setelah saya beberapa baca literasi di dalam Al-Quran, kalau kita memohon kepada Allah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Kata Allah, itu ada di dalam surat Al-A'raf. Awalnya itu inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy yughsil laila nahara yatlubu hasisa wa samsam. Kata Allah begini, ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Ud'u, memohonlah kamu rabbakum kepada Rabbmu, kepada Allah, tadarru'an, dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Jadi kalau memohon kepada Allah itu harus merendahkan diri kita di hadapan Allah. Apa maksudnya? Kita harus yakin bahwa Allah itu maha kuasa, sedangkan kita itu adalah makhluk yang lemah sebagai ciptaannya. Jadi kalau kita memohon kepada Allah disertai dengan kesombongan, nah berarti sudah bertentangan dengan ayat tadi. Iya betul. Udah minta sombong lagi gitu ya Pak ya. Udah minta sombong lagi. Kemudian dalam ayat berikutnya, haufan wa toma'an, kan begitu kata Allah. Kalau kamu mohon kepadaku harus haufan, disertai dengan rasa takut. Takut apa? Takut doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama merendahkan diri kita di hadapan Allah, tadarruan, kemudian hauf, kita takut doa kita tidak dikabul oleh Allah. Kemudian wa toma'a, kita harus toma. Toma, tahu toma, orang Sunda mah hirup ulah toma gitu kan. Toma itu bahwa yakin gitu, bahwa yang kita pinta itu akan diberi oleh Allah. Jangan tidak yakin, berdoa tapi tidak yakin. Jadi kalau berdoa itu harus yakin. Mau berdoa kepada Allah disertai dengan yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita, tidak ragu dalam memohon. Nah, tanya kepada diri kita, apakah ketika hal itu sudah kita lakukan, kita memohon kepada Allah kan? Pertama kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Yang kedua takut bahwa doa kita tidak dikabul oleh Allah. Yang ketiga kita memiliki harapan yang sangat besar, yang sangat kuat, betul-betul menggantungkan diri kita kepada Allah. Sudah begitu belum? Kalau belum begitu berarti bukan Allah tidak menepati janjinya, kita sendiri yang tidak melakukan sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Itu makanya ya itu kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingat bahwa jika kita ingin mendapatkan sesuatu, termasuk di dalamnya ingin mendapatkan kehidupannya berkah, ada sunatullahnya gitu kan. Apa sunatullah? Hukum Allah yang diberikan kepada kita. Ya, kalau saya simpulkan sunatullahnya seperti ini. Kita itu pertama adalah berdoa kepada Allah, tapi tidak titik sampai doa. Sunatullahnya harus apa? Harus dibarengi dengan ikhtiar, dengan usaha. Jadi berdoa dan berusaha kan begitu. Tentunya di dalam usahanya itu harus sesuai dengan apa yang kita minta. Dan harus sesuai dengan sunatullah, baru itu akan terjadi. Kan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah sesuai dengan sunatullah. Tuh. Contohnya begini, Bu. Kalau kita ingin panen jagung, sunatullahnya apa? Menanam jagung. Ya harus menanam jagung. Jangan ya Allah saya ingin panen jagung, minta terus melak ente. Gitu kan? Ketika kita ini ingin panen jeruk misalkan, maka yang ditanam ya jeruk. Tidak boleh ingin panen jeruk nanam jagung kan? Itu sunatullahnya. Jadi kita memohon kepada Allah dan berikhtiar sesuai dengan sunatullah ikhtiarnya.
Kalau kita ingin ke Pangandaran, berdoa, ya Allah saya ingin ke Pangandaran, itu doanya. Bagaimana ikhtiarnya? Ya cari kendaraan yang arahnya ke Pangandaran, kan begitu. Walaupun kita cari kendaraan yang arahnya ke Jakarta, ya walaupun saja jalan kita berdoa, ya Allah sampaikan saya ke Pangandaran, pasti akan sampainya ke Jakarta, kan begitu logikanya. Makanya ya itulah ikhtiar kita harus dengan sunatullah. Kalau anak-anak di sekolah itu kalau ingin pintar gitu kan, memohon kepada Allah ingin pintar, dibarengi dengan apa? Ya sunatullahnya. Apabila ingin pintar itu harus mau belajar gitu kan. Harus mau belajar dengan tekun, belajar dengan disiplin, belajar yang lainnya. Nah, kalau antara yang dipinta dengan ikhtiarnya sejalan sesuai dengan sunatullah, baru Allah akan mengabulkan apapun yang kita inginkan. Karena apa? Membuktikan bahwa dia betul-betul ingin terhadap hal itu. Oke, baik. Ya, tadi itu materi baru. kita. Mungkin sekarang saya mau buka sesi pertanyaan ya, boleh. Pak. Sebelum dilanjut. Ya, sebelum kita lanjut, siapa tahu ada yang membuat Bapak dan Ibu penasaran gitu ya. Mangga sesi pertanyaan boleh dibuka. Bisa raise hand Bapak dan Ibu. Ini baru membahas pengertian berkah saja. Iya. Tapi Pak sambil menunggu ya kita, saya ada pertanyaan nih. Kalau misalnya kan keberkahan itu berarti kita harus selalu mencari dan melakukan hal-hal yang diridhoi ya Pak ya. Ada nggak sih hal-hal yang menjauhkan diri kita dari keberkahan Allah, dari Allah gitu? Ya banyak Bu. Ibu ingin rezeki yang berkah misalkan. Iya. Ya, rezeki yang berkah itu berarti rezeki yang baik itu kan. Halal. Ya kalau di yang baik yang gimana? Ya yang halal carinya. Apakah ada rezeki yang tidak berkah? Ya banyak. Di antaranya rezeki yang didapat dengan cara yang dilarang oleh agama. Rezeki yang didapat dengan hasil mengambil misalkan orang lain itu kan tidak berkah. Walaupun ada barangnya. Jadi kalau itulah ininya, konsepnya seperti itu. Nah, saya lanjut lagi Bu ya. Iya. Nah, ketika kita pertama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dapat keberkahan hidup di bulan Rajab dan Syaban ini, itu kan baru doa. Iya. Berarti jika ingin mendapatkan hidup yang berkah itu harus plus yang kedua, ikhtiar. Ikhtiarnya. Ya, harus ikhtiar, tidak berdoa saja sambil diam. Apa ikhtiarnya? Ya, lakukanlah kebaikan-kebaikan di bulan Rajab ini. Berdoa plus ikhtiar. Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut dari doa kita, ya Allah berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan Syaban ini, maka lakukanlah usaha, lakukanlah ikhtiar, apa? Pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengundang kebaikan. Apa saja? Ya banyak. Pekerjaan-pekerjaan yang mengundang kebaikan. Yang pertama misalkan, pekerjaan yang merupakan sumber daripada segala kebaikan. Apa? Sholat. Itu sholat kan sumber dari segala kebaikan. Mengapa saya katakan seperti itu? Kan di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini. Kata Rasulullah, awalau ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Paman solaha sayuru amalihi, waman pasadat sayuru amalihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti yaumul kiamah amal yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung oleh Allah adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan diterima, akan ikut baik seluruh amal baik yang lainnya. Dan jika sholatnya rusak, maka akan rusak seluruh amal-amal baik yang telah dia lakukannya. Berarti sumber kebaikannya sholat kan? Iya, betul. Ya. Yang paling utama ya Pak ya? Ya, iya utama. Berarti kalau ibu misalkan saya, Pak Martin melakukan kebaikan, tapi tidak dibarengi dengan sholat, rusak sholatnya, berarti akan terbawa rusak itu. Iya. Amal itu. Makanya kuncinya ya sholat harus pertama kali kita tegakkan di bulan Rajab ini. Dan Rajab ini adalah momentum pertama kali Rasulullah SAW oleh Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj diperintahkan untuk melakukan sholat. Iya. Baik Pak Ai, ini mungkin ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, diingatkan kembali. Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya? Ya.
Mungkin judulnya lupa Bu. Mencari berkah Ya. di bulan Rajab. Mencari berkah di bulan Rajab ya untuk judul materi kita hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Gege ya. Kalau misalnya kita memohon ampunan gitu, itu baiknya di bulan Rajab ya. Ya walaupun bulan-bulan hari yang biasanya juga mungkin lebih bagus gitu, tapi mungkin akan lebih baik di bulan Rajab gitu. Gitu enggak? Memohon apa, Bu? Memohon ampunan. Iya. Nah, kalau kita memohon ampun, ya jangan menunggu bulan Rajab gitu, Bu. Iya. Karena Hari-hari apa? lain juga Yang bagus, namanya ya mohon toh. ampun itu kita menyadari telah melakukan suatu kesalahan, kan biasanya begitu. Dalam istilah agama itu adalah tobat. Oleh sebab itu kapan baiknya kita tobat? Ya ikan cepat ikan gabus gitu kan. Semakin cepat kan semakin bagus. Semakin menyadari kesalahan ya semakin Iya. bagus cepat kita untuk bertobat. Iya. Jangan menunggu bulan kenapa Rajab, kalau jangan di bulan menunggu Rajab? bulan yang lainnya. Minta ampun kasih babe Marinan. Kalau bulan Rajab itu biasanya lebih apa? Lebih berlomba gitu. Orang-orang lebih berlomba untuk Nah, segalanya gitu. ya makanya kita kan di bulan Rajab itu minta hidup yang berkah, hidup yang baik kan begitu. Oleh sebab itu lakukanlah ikhtiar, lakukanlah perbuatan yang bisa mengundang kebaikan itu. Ya, tadi pokoknya adalah sholat. Yang kedua termasuk taubat ini, beristighfar ini, itu kan kebaikan. Ya. Jadi isilah bulan Rajab ini dengan apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah, diantaranya melafazkan istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah, menyadari terhadap kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan kan begitu. Jadi bagus Bu, kalau di bulan Rajab Ibu banyak istighfar, berzikir-zikir yang lainnya. Itu di bulan Rajab bagus, di bulan lain juga bagus ya. Tapi kalau di bulan Rajab itu ya sesuai dengan doa tadi bahwa kita itu memohon oleh kepada Allah supaya diberikan keberkahan sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu Bu Gege ya. Ya. Jadi bagus Bu, kita beristighfar setiap saat. Dan di bulan Rajab ini ya apalagi ini bulan terendah di bulan haram ini. Makanya bisa saja baik kita menyambut bulan Rajab ini dengan melakukan kebaikan, menanam kebaikan. Di antaranya kebaikan yang ditanam itu adalah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tadi satu Bu ya. Jadi satu Iya. kita apa ikhtiar yang harus dilakukan supaya kita mendapat kebaikan? Pertama adalah sholat tadi kan. Karena sholat itu adalah sebagai sumber daripada semua kebaikan. Kata Rasul, jika sholatnya baik maka akan baik seluruh amal-amal yang lainnya, dan jika sholatnya rusak maka akan rusak amal-amal yang lainnya. Makanya sholat itu tidak boleh oleh kita dinomorduakan, harus diutamakan. Tidak boleh usahakan kita melaksanakan sholat di di awal waktu, tidak boleh di nanti-nanti, tidak boleh di akhir-akhir. Kan Rasulullah mengingatkan pada kita, amal yang terbaik adalah sholat pada awal waktunya. Ketika adzan langsung kita sholat. Ya kan seperti itu. Apalagi untuk laki-laki, laksanakan sholat itu ya secara berjamaah di masjid. Itu kan seperti itu. Rasulullah kan mengajarkan di dalam hadis pernah ini ya, ada suatu kakek-kakek yang sudah tua datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sudah tua. Ya Rasulullah, saya ini sering sakit-sakitan. Ya Rasulullah, rumah saya ke masjid itu jauh, apalagi hujan, kadang-kadang licin. Kata Rasulullah, terus gimana? Karena kondisi saya seperti ini, saya minta untuk dispensasi sholat di rumah. Begitu kata orang tua itu. Bagaimana kata Rasulullah? Apakah kamu mendengar adzan ke rumahmu? Iya Rasulullah, terdengar. Tidak ada dispensasi bagimu. Nah itu. Apalagi kalau kita masih kuat kayak Pak Martin, kata saya Pak Martin ya, Alhamdulillah masih Pak. kuat kedengaran adzan. Ada di sekolah misalkan ketika adzan berkumandang di masjid ya
hilangkanlah, bukan hilangkan, simpan dulu aktivitas itu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi berikhtiarlah kita melakukan amal di bulan Rajab ini. Amal apa? Amal kebaikan. Pokok kebaikan itu adalah sholat. Itu tidak boleh untuk kita nomor 2-kan atau nomor 3-kan, tapi harus diutamakan karena itu adalah sumber daripada kebaikan yang akan menjadikan kebaikan lain itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sambutlah bulan Rajab ini dengan kita menanam kebaikan. Apa kebaikannya? Ya puasa sunat. Puasa sunat. Ya minimal Senin dan Kamis. Tambah lagi dengan tanggal 13, 14, 15. Atau kalau Rasulullah itu ketika pulang ke rumah nanya ke istrinya, ya Aisyah, apakah ada makanan? Tidak, kata Siti Aisyah, kebetulan belum ada, saya mau puasa. Itu kan berarti menjemput, mengisi, beraktivitas, menjemput kebaikan, berikhtiar mendapatkan kebaikan di bulan Rajab ini dengan melakukan puasa sunat. Kemudian yang ketiga, isilah mencari kebaikan di bulan Rajab dengan apa? Dengan banyak membaca Al-Quran, kan begitu. Karena apa? Kan membaca Al-Quran itu penuh dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, man qara'a harfan bi kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la taqulu alif lam mim harfun walakin al alifu harfun walamu harfun wa mimu harfun. Itu kata Rasulullah. Man qara'a, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitab Allah, membaca satu huruf dari Al-Quran, kan begitu. Palahu, baginya hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan itu dilibatkan akan menjadi 10. Berarti satu huruf menjadi 10 kebaikan. La taqulu alif lam mim, kata Rasulullah, saya tidak berkata bahwa alif lam mim itu harfan, satu huruf. Walakin, tetapi al alifu harfun walamu harfun wa mimu harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau ibu baca alif lam mim 3 huruf, 3 kebaikan kali 10 sudah dapat 30 kebaikan. Jadi kalau kita ingin dapat kebaikan yang banyak di bulan Rajab ini dengan banyak membaca Al-Quran, ya akan banyak kebaikannya. Nah itu ikhtiarnya. Sholat yang fardunya, yang sunatnya, puasa gitu, tingkatkan. Banyak membaca Al-Quran. Apalagi bersedekah di bulan Rajab ini. Kan itu kebaikannya banyak. Pernah saya bahas pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana kebaikan yang didapat jika orang itu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nah itulah maksudnya bahwa ketika kita memohon kepada Allah dengan permohonan tadi, merendahkan diri kita di hadapan Allah, disertai dengan takut doa kita tidak dikabuli oleh Allah, disertai dengan harapan yang sangat kuat bahwa doa saya akan dikabuli oleh Allah, kemudian dibarengi dengan melakukan usaha dengan ikhtiar yang sesuai dengan sunatullah itu. Kalau seperti itu, insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita minta, karena kita betul-betul inginnya. Ya baik Bapak, ini sepertinya ada yang raise hand ya, ada Miss Novi sama Budian. Mangga boleh bertanya mungkin sebentar sebelum kita mengakhiri sesi sebentar lagi. Terima kasih Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Ali, ini terkait dengan keutamaan sholat yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan apapun kondisi dan situasinya. Kita memang suka udah tahu lah ya Pak ya, bahwa ada rukhsah gitu untuk sholat ini, meskipun harus terus dilaksanakan pada saat kondisi apapun, tapi ada keringanan-keringanan yang diperbolehkan, contohnya dengan melakukan jamak qashar seperti yang kemarin kita lakukan pada saat pergi ke Jogja misalnya. Cuma ya itu kayaknya pengen diulang lagi Pak, takutnya gitu ya keputusan yang saya pribadi ambil misalnya waktu itu kurang tepat. Contohnya pada saat mau ke Jogja nih, saya di rumah misalnya maghrib sama isya-nya langsung dijamak qashar. Nah itu apakah bisa atau enggak, misalnya langsung maghrib sama isya padahal masih di rumah nih, statusnya belum dalam perjalanan. Nah seperti itu, karena ya kadang-kadang ya
kita suka ya udahlah pokoknya kan ini mau perjalanan jauh jadi biar tenang isanya langsung dijama. Terus nanti pada saat kita ada di Jogja misalnya, boleh nggak sih itu tetap ada jamak kosornya karena memang letaknya kan jauh dari tempat asal. Tapi ada juga yang bilang ya kan kita sekarang mah beda sama zaman dulu di hotel, terus ya memang bisa melakukan sholat seperti biasa gitu. Tapi kalau misalnya ada keutamaan atau malah larangan, itu bisa lebih detail dijelaskan nggak Pak? Biar nanti kalau ada kondisi-kondisi seperti itu mungkin keputusan yang diambil apakah harus jama atau jama kosor, jama aja nggak boleh dikosor. Nah itu bisa ada hukum-hukumnya gitu. Terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih Bu Nopi. Jadi begini Bu Nopi, menomorsatukan, mengutamakan sholat itu adalah kita melaksanakan sholat itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Itu maksudnya mengutamakan itu. Nah, ketika kita dalam keadaan mukim di sini, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa sholat itu harus dilaksanakan pada awal waktu. Jadi jangan di akhir-akhir kan begitu. Yeah. Walaupun waktunya panjang harus tepat waktu. Itu Rasulullah seperti itu. Kemudian ketika kita di dalam mengadakan kegiatan safar, perjalanan, kan Rasulullah mengajarkan ada salat yang disebut dengan salat jamak qashar. Nah, melaksanakan salat jamak qashar bukan berarti kita menomorduakan salat, tetapi kita melaksanakan sesuai dengan Rasulullah SAW perintahkan, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan jamak qashar itu bukan menomorduakan salat, justru kita melaksanakan sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Seperti kemarin misalkan kita mau berangkat, ya ketika kita di rumah, maaf itu tidak boleh qashar di rumah. Jamak qashar itu ketika kita di dalam perjalanan. Ya. Jadi ketika kita masih di rumah, kemarin maghrib dan isya itu hanya bisa dijamak karena masih di rumah, belum keluar, belum kategori safar. Jadi maghrib isya itu kemarin itu baru dijamak. Kemudian subuh ya tidak bisa dijamak, tidak bisa dikosor. Tetapi ketika masuk waktu duhur itu boleh dijamak dan dikosor. Jamak itu artinya mengumpulkan. Jamak itu kan menyatukan dua waktu sholat dalam satu waktu, itu jamak namanya. Kalau kosor itu kan meringkas. Apa maksudnya meringkas? Jumlah rakaat dari 4 menjadi 2. Makanya yang bisa dijamak itu duhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu yang bisa dijamak. Subuh tidak bisa dijamak. Kemudian yang bisa dikosor itu hanya 3. Yang pertama adalah duhur 4 jadi 2, yang kedua adalah asar 4 jadi 2, dan yang ketiga adalah isya 4 jadi 2. Kalau maghrib 3 tidak jadi 2, tetap 3. Jadi kalau kemarin kita melakukan jamak qashar itu bukan berarti menomorduakan sholat, justru kita melaksanakan sholat sesuai dengan rukhsah yang telah Allah berikan kepada kita, sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Nah itu mah tidak menomorduakan sholat, Bu. Iya. Gitu. Baik Pak Ai, sepertinya waktu kita sudah hampir di ujung acara ya. Iya. Ini untuk Bu Dian mohon maaf, sama ada masih ada waktu. Iya, ada chat juga ini dari Pak Firman kalau misalnya pertanyaannya belum terjawab. Semoga untuk Bu Novi juga mudah-mudahan. Masih 5 menit lagi, Bu. Ya? Masih 5 menit lagi. Masih 5 menit lagi. Oh, boleh. Siapa lagi yang itu ngajukan? Ada Bu Dian. Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Bu Hani nuhun. Waalaikumsalam, Bu Dian. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya menanyakan terkait ikhtiar ya Pak ya. Ya ikhtiar betul. Saya kan kita suka melihat rekan atau teman ya. Ketika dia berikhtiar, dia itu sholatnya berdoa ibadahnya bagus lah. Sholat, puasa, tahajud dan lain sebagainya. Dia itu sering pengajian dan lain sebagainya. Tetapi terus ada teman lagi satu lagi,
dia itu ibadahnya kelihatannya agak kurang, sholatnya belang metong gitu ya. Terus nah ini ada kedua teman ini, yang satu tadi yang ibadahnya bagus, segalanya bagus, tapi ikhtiarnya itu tidak berhasil, selalu tidak berhasil. Nah yang satu lagi, dia itu ibadahnya agak kurang, tapi dia ikhtiar selalu dikabulkan oleh Allah. Nah bagaimana menyikapi hal tersebut Pak Haji? Ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus Bu. Ya. Gini Bu, ya, hubungannya dengan ikhtiar. Ya anggap saja ikhtiar misalkan untuk mencari rezeki Bu ya, mencari uang misalkan. Ya. Bu maaf, antara sholat itu tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada Bu. Sholat itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sholat. Itu kan. Kalau uang itu hubungannya dengan ikhtiar, usaha Bu. Siapapun yang mau berusaha mencari, kan Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu. Silakan kita menjemputnya, mencarinya, kan begitu. Kalau orang yang mencari, berikhtiar untuk mendapatkan uang, itu tidak dilihat dia suka sholat atau tidak suka sholat Bu. Nah itu mah dalam rangka mencari rezeki kan, berusaha gitu kan. Siapa yang usahanya sesuai dengan sunatullah, ya Allah akan memberikannya Bu. Maaf begini Bu ya, orang tidak sholat, kemudian dia menanam jagung, dia pelihara, disiram, ya akan tumbuh jagung dan akan bagus Bu. Orang rajin sholat, nanam jagung, tadi sebor, tadi gemuk, tadi apa-apa, ya, itu kan ikhtiarnya tidak sesuai dengan sunatullah kan begitu. Jadi beda gitu Bu antara sholat dengan banyak duit gitu Bu, tidak ada korelasinya. Jadi sholat itu adalah pelaksanaan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sholat. Tetapi kalau masalah rezeki itu ada hubungannya dengan ikhtiar atau kasab kita atau usaha kita. Nah usahanya itu apabila ingin dapat sesuai dengan sunatullah usahanya, karena Allah itu memberikan sunatullah. Apa sunatullah? Hukum-hukum yang Allah tanamkan di dunia ini, itu sunatullah namanya. Gitu Bu. Makanya Ibu jangan kaget kalau orang rajin sholat tapi sare wae duitnya kurang wae. Dah sholat sare, beres sholat sare gitu kan. Ada orang tidak pernah sholat, usaha di isuk-isuk sampai malam. Orang lain masih tidur, dia sudah pergi ke pasar misalkan dalinya. Uangnya banyak, ya karena dia menjemput rezekinya kan. Betul-betul ikhtiarnya. Atau bisa Betul, juga Pak. mungkin istidraj. Kalau masalah rezeki ya Bu, Bapak ya. Kalau masalah uang, tapi ini mah hal lain, bukan karena uang aja, mungkin kebahagiaan, mungkin terkabul itu kan tidak hanya karena rezeki atau uang ya, betul. Dan keadaan sosialnya, keadaan di rumah tangganya, keadaan anaknya seperti ini. Nah itu yang maksudnya, tidak hanya ke uang gitu loh. Oh ya, gini Bu ya, kalau kita mendirikan sholat, apa itu mendirikan sholat? Jadi tidak ingat perintahnya juga akimu, bukan af'alu. Menegakkan sholat berarti sholatnya dilaksanakan, kemudian nilai-nilai sholat itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kan begitu Bu. Itu nah kemudian bagaimana kehidupannya itu, misalkan ya tidak seperti yang kudu nama murnan cek bahasa Sunda nama kudu nama ya anu rajin ibadah, anu rajin sholat mah kehidupanna teh sejahtera gitu kan, tidak banyak masalah, tidak banyak dan lainnya gitu. Tapi ini kelihatannya loba ibadah teh jadi loba kasus akan seperti itu misalkan lah. Nah gini Bu, jadi setiap yang terjadi kepada manusia gitu Bu, gitu, setiap yang terjadi pada manusia apapun itu bentuknya gitu kan, itu kan tiga ininya konsepnya. Pertama bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga bisa jadi siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa yang namanya ujian? Ujian itu adalah sesuatu musibah yang menimpa diri kita yang tidak mengenakan kepada orang-orang yang beriman kan begitu. Untuk apa? Untuk menguji keimanannya kan begitu. Yang kedua adalah teguran. Untuk siapa? Sesuatu terjadi yang tidak mengenakan, itu kan, kepada orang-orang yang beriman tapi gemar melakukan maksiat, itu teguran supaya dia sadar terhadap kesalahan yang dia lakukan kan begitu.
Yang ketiga bisa jadi merupakan suatu siksaan kepada siapa? Ya kepada orang yang tidak beriman, seperti itu. Sekarang dia itu beriman, melaksanakan ibadah, banyak sesuatu hal yang menimpanya yang tidak mengenakan. Nah, itulah ujian keimanannya. Seperti itu, Bu. Ya, baik Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tidak puas, Bu, waktunya terbatas. Iya, mudah-mudahan supaya tidak puas kita ya. lebih Apalagi sekarang sudah mulai terdengar adzan Isya. ya. Ya Bapak dan Ibu, untuk hari ini mungkin kesimpulan dari saya, sekarang kita mumpung masih di bulan Rajab ya Pak ya, betul. kita harus benar-benar berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan juga mencari keberkahan ya, di mana tadi keberkahan itu adalah berarti kita melakukan hal-hal yang disenangi dan baik, pokoknya disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk hal-hal yang wajib kayak sholat tadi, ngaji gitu, dan puasa Rajab juga banyak sekali waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan di bulan Rajab ini. Untuk tadi mungkin ada materi-materi yang sepertinya bisa dibahas di Ngarebon berikutnya, mungkin nanti saya akan sampaikan ke pemateri berikutnya, dan mudah-mudahan kita semua setelah ini juga tetap mencari keberkahan di bulan Rajab ya, karena bulan Rajab masih ada lebih dari seminggu lagi ya Bapak dan Ibu. Baiklah, mari kita akhiri sesi hari ini dengan doa akhir majelis bersama. Alhamdulillah. Ya. Dan kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.